Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahayu Utami, dalam mata kuliah Botani Farmasi. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang jaringan berikutnya, yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat ada kolenkim, ada sklerenkim, kemudian ada jaringan vaskular. Jaringan vaskular nanti ada fluem dan silem. Dan terakhir ada sedikit kita bahas tentang jaringan gabus ya. Oke, pertama kita masuk ke jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penyokong atau penguat. Disebut penguat karena memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta sel-selnya yang telah mengalami spesialisasi. Ya, itu untuk jaringan kolenkim. Sel-selnya mengalami penebalan atau dengan kata lain mengalami spesialisasi. Oke, kita lihat di mana jaringan kolenkim ini terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan selulosa. Di mana jaringan ini berperan penting sebagai jaringan penguat, terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif. Kolenkim dapat dijumpai pada batang, daun, serta bunga dan buah, jarang pada akar. Ya. Artinya jaringan kolenkim, sel-selnya bersifat aktif, masih aktif, kemudian mengalami penebalan sekunder. Penebalannya terjadi karena adanya penebalan selulosa. Kita lihat ciri-ciri dari jaringan kolenkim. Yang pertama, sel-selnya hidup, jadi sel-selnya masih hidup, dengan protoplasma aktif, bentuk selnya sedikit memanjang. Ya. Kemudian umumnya memiliki dinding dengan penebalan tidak teratur. Dinding sel yang hidup itu memiliki penebalan yang tidak teratur. Kemudian tidak memiliki dinding sel sekunder, tetapi memiliki dinding sel primer yang lebih tebal dari sel-sel parenkim. Itu dia, jaringan kolenkim. Tidak memiliki dinding sel sekunder, tetapi dinding sel primernya mengalami penebalan. Kemudian bersifat lunak, lentur, dan tidak berlignin. Karena kita tahu dia tidak memiliki dinding sel sekunder ya. Kemudian isi sel dapat mengandung kloroplas. Makin sederhana diferensiasinya, makin banyak kloroplasnya. Jadi selain jaringan parenkim, ternyata di kolenkim yang sifat selnya sel hidup ini juga memiliki kloroplas ya. Sehingga menyerupai parenkim juga dapat mengandung tanin. Tanin ini adalah salah satu metabolit sekunder yang ada atau dimiliki oleh tanaman ya. Oke, kita masuk ke klasifikasinya. Klasifikasi dari kolenkim ini berdasarkan penebalan dinding selnya. Kolenkim dapat dibedakan menjadi 4. Itu yang pertama angular, di mana di sini kita lihat penebalan dinding selnya terdapat pada sudut-sudut sel dan memanjang mengikuti sumbu sel. Ya, ini angular. Kemudian kolenkim lamelar, lempeng, di mana penebalan dinding sel terutama pada dinding tangensial, artinya sejajar dengan permukaan organ. Ini dinding selnya tangensial. Sehingga pada irisan melintang terlihat seperti papan yang berderet. Kita lihat dinding sel primernya mengalami penebalan tangensial, lamelar ya. Kemudian kita masuk ke tubular, kolenkim tubular, di mana penebalan dinding selnya terdapat pada bagian dinding sel yang menghadap ke ruang antar sel. Jadi di sini ya kita lihat penebalan dinding selnya itu di ruang antar selnya. Tadi ada sudut, ada lamelar, ada tubular ya. Kemudian terakhir dalam bentuk kolenkim cincin, di mana pada penampang lintang lumen sel berbentuk lingkaran atau seperti lingkaran. Pada waktu menjelang dewasa terlihat bahwa karena pada tipe sudut penebalan bersambungan pada dinding sel, maka lumennya tidak menyudut lagi. Jadi tipe cincin ini adalah perkembangan dari tipe sudut ya. Oke, itu ada 4 klasifikasi dari kolenkim berdasarkan
bentuk penebalan pada dinding sel primernya. Oke, sekarang kita masuk ke jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim tadi seperti yang saya sampaikan juga merupakan jaringan penguat atau penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau pada tumbuhan yang telah dewasa. Berbeda dengan kolenkim tadi, kolenkim ini jaringan yang terdapat pada bagian tumbuhan yang masih aktif tumbuh. Sedangkan sklerenkim itu jaringan yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah tidak mengalami perkembangan lagi. Jaringan sklerenkim itu terdiri atas serabut dan sklereid. Serabut dan sklereid itu jaringan sklerenkim. Ya. Oke, ini serabut, fiber, sedangkan ini sklereid. Sklereid adalah sel-sel batu. Jadi kalau kita mempelajari tentang mikroskopis dari Simplicia, ini ternyata sel-sel batu atau sklereid dari beberapa Simplicia itu menunjukkan bentuk-bentuk yang unik dan bagus, cantik, unik dan cantik ya. Oke. Sekarang kita masuk ke ciri sel pada sklerenkim. Kalau tadi kolenkim selnya hidup ya, kemudian selnya mengalami penebalan. Nah, seperti apa pula pada jaringan sklerenkim? Kalau jaringan sklerenkim ternyata ciri-ciri selnya, sel-selnya telah mati dengan dinding sel yang tebal. Selnya tebal juga, tapi sifatnya sudah mati, telah mati. Kemudian dinding sekundernya yang tebal. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau tadi kolenkim, yang mengalami penebalan adalah dinding sel primernya. Jadi penebalan selulosa terjadi pada dinding sel primer sehingga tidak memiliki dinding sel sekunder untuk kolenkim. Sedangkan sklerenkim sebaliknya. Yang mengalami penebalan adalah dinding sel sekundernya. Karena kita tahu dinding sel sekunder terdiri dari penyusunnya adalah lignin. Jadi umumnya dinding sel dari jaringan sklerenkim ini mengandung zat lignin ya. Oke, kemudian bersifat kenyal pada umumnya tidak mengandung kloroplas. Kalau di kolenkim masih mengandung kloroplas, terutama yang tidak mengalami modifikasi atau ya, sedangkan pada sel pada sklerenkim ini tidak mengandung kloroplas dan sifatnya kenyal karena kandungan ya. Sel-selnya lebih kaku dari kolenkim dan sel sklerenkim tidak dapat memanjang. Kita lihat kalau serabut. Tadi kan jaringan sklerenkim ada serabut dan ada sel batu. Serabut pada umumnya dapat berbentuk untayan atau dalam bentuk lingkaran ya. Di dalam berkas pengangkut, jadi serabutnya ada di dalam berkas pengangkut. Serabut biasanya merupakan suatu seludang yang berhubungan dengan berkas pengangkut. Oke, jadi berdasarkan tempatnya ada serabut sealer, ada extra sealer. Kalau sealer terdapat pada jaringan silem sebagai komponen utama penyusun kayu. Serabut extra sealer terdapat di luar jaringan silem, bisa dimanfaatkan sebagai tambang dan karung goni. Ini serabut ya. Serabut itu adalah sklerenkim. Tapi ternyata terdapat jaringan sklerenkim sama seperti parenkim juga terdapat pada jaringan-jaringan vaskular ya. Oke, lanjut sklereid atau sel batu. Sklereid terdapat dalam semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu. Kita lihat ada kulit kayu. Sklereid terdapat juga pada pembuluh floem, pembuluh tapis, dan dalam buah atau biji. Sel sklereid bisa terdapat secara soliter dalam kumpulan sel dengan jumlah yang besar. Bahkan pada tempurung kelapa, hampir seluruhnya terdiri dari sklereid. Oke, ini contoh mikroskopis dari sklereid ya. Kita lihat yang mengalami penebalan adalah dinding sel sekundernya. Berdasarkan bentuknya, sklereid dapat dibagi menjadi 5 macam bentuknya. Yang pertama braki sklereid. Ini bentuknya seperti insang ikan. Jadi braki, bentuk insang ikan. Makrosklereid. Ini
skleroid yang bentuknya seperti tongkat. Kemudian osteoskleroid ini berbentuk tulang ya. Osteo kan tulang ya. Kemudian astero itu berbentuk bintang. Kemudian trichoskleroid merupakan skleroid yang memanjang seperti benang dengan satu pertemuan teratur. Itu dia bentuk skleroid, sehingga skleroid dibagi menjadi 5. Brachiskleroid, braki berbentuk insang ikan, makroskleroid berbentuk tongkat, osteo berbentuk tulang, astero berbentuk bintang, kemudian trichoskleroid berbentuk benang ya. Oke, itu dia kolenkim dan sklerenkim. Kemudian kita masuk ke jaringan vaskular. Yang pertama adalah jaringan silam atau pembuluh angkut, di mana kita ketahui bahwa jaringan silam ini berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Air dan mineral dari akar ke daun. Jadi itu jaringan silam. Secara anatomi disusun oleh unsur trakeal. Ini sel pengangkut air, trakeid dan trakea. Kemudian ada juga parenkim silam di sana, ya. Kemudian ada serabut dan komponen pembuluh. Kemudian untuk trakeid itu apa? Trakeid adalah sel tunggal, panjang, ujungnya runcing, air lewat melalui lubang-lubang yang terdapat pada dinding selnya. Jadi ada trakeid, ada trakea. Jadi yang menyusun silam ada unsur trakeal, ada parenkim, ada serabut, dan komponen pembuluh. Trakeal ini ada trakeid dan trakea. Kalau trakeid adalah sel tunggal, kemudian panjang, kemudian ujung runcing, kemudian terdapat lubang-lubang pada dinding selnya. Trakea ini adalah sel tersusun memanjang. Nah, ini kumpulan dari trakeid ya. Oke, bagian lateral terbuka sehingga dapat mengalirkan air dan garam mineral. Oke, kita lihat di sini silem ya. Kita lihat di sini ada serabut, ada trakeid, ada parenkim ya. Ini contohnya trakeid ya. Fiber saja serabut. Ini trakeid. Ini kumpulan trakeid, trakea. Ini trakeid, kita lihat sel memanjang, dinding selnya memiliki lubang-lubang yang nantinya disinilah tempat masuknya air dan mineral yang akan nanti mengalir dari akar sampai ke daun. Oke, kita masuk ke jaringan floem atau pembuluh tapis. Floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lainnya. Floem tersusun dari berbagai macam bentuk sel yang bersifat hidup dan mati. Unsurnya ada unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, serat-serat floem, dan parenkim floem. Kita lihat di filem ada parenkim, di floem juga ada parenkim. Karena jaringan parenkim ini merupakan jaringan dari tumbuhan yang berfungsi pada seluruh pada seluruh proses fisiologis yang ada dalam tumbuhan ya. Ada unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, serat-serat, dan parenkim. Oke, ini kita lihat tetap ada serat. Di serat tadi ada di silam, ada floem ya. Ini kita lihat di sini. Ini animasinya, ada lempeng tapis, unsur tapis, ada sel pengiring, ada pori. Ini saya perlihatkan beberapa contoh. Ini misalnya contoh dari mikroskopis, ini ada kristal, kita lihat ini ada serabut ya. Serabut adalah sklerenkim. Ya, ini sel batu skleroid. Oke, kemudian ini juga ada lagi serbuk lada hitam. Kalau tadi ada serbuk kulit kayu manis, kalau ini ada serbuk lada hitam, kita lihat juga ada sel batu di sini. Ya. Kita lihat kelompok sel batu ya. Dari endokap, ini hipodermis. Oke. Oke, kita masuk sedikit tentang jaringan gabus. Apa itu jaringan gabus? Jaringan gabus adalah jaringan pelindung
yang dibentuk secara sekunder menggantikan epidermis, batang, dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Jaringan gabus tampak jelas pada tumbuhan Dicotyledon dan Gymnospermae. Dicotyledon tumbuhan dengan biji biji berbuah dua ya. Kemudian ini Gymnospermae. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air. Struktur jaringan gabus terdiri dari kambium gabus, velogen, yang akan membentuk gabus ke arah luar dan veloderma ke arah dalam. Jadi jaringan gabus terdiri dari eksodermis, endodermis, dan peridermis. Eksodermis adalah jaringan pelindung setelah epidermis rusak dan bergabus mengandung suberin. Endodermis adalah lapisan sel dalam akar yang dinding selnya bergabus. Kemudian peridermis itu adalah kulit gabusnya. Jadi film adalah gabus, produk kolagen ke arah luar. Kemudian kolagen adalah kambium gabus. Velodem sama dengan parenkim gabus adalah parenkim korteks yang terbentuk ke arah dalam. Jadi kita lihat di sini peridermis ya. Ada velen tadi, ada kolagen dan ada velodem. Jadi jaringan gabus ini merupakan jaringan pelindung setelah epidermis mengalami kerusakan ya. Oke, ini referensi saya. Mungkin cukup sekian untuk jaringan. Kita sudah mulai dari jaringan epidermis, modifikasi epidermis, kemudian parenkim, dilanjutkan dengan penguat ada kolenkim, sklerenkim, vaskular ada xilem dan floem, dan terakhir adalah jaringan gabus. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.